kependudukan agraria dan ekologi politik bidang ilmunya. Kalau tadi bidang ilmu komunikasi dan penyuluhan. Nah, selanjutnya satu lagi dari bidang ilmu CTP-nya sudah. Ini tadi ya, belum ya. Kalau ini kelihatan ini, Adelia nih. Sudah kelihatan teman-teman ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Sudah? Ada yang sudah? Di folder, Pak. Belum ke file. Adelia belum? Belum kelihatan? Iya, belum. Apa ya? Harusnya sudah. Oh, ini CTP-nya lagi. Sudah, Pak. Ini misalnya nih. Sama nih, saudara sekalian. Ini baru mau ujian ini. Analisis kesetaraan gender. Nah, ini yang dimaksud dengan 15-nya. Ya, seperti itu. Baik, saudara sekalian, saya nanti kopikan satu saja sebagai contoh. Sebagai contoh saja, saudara sekalian. Nah, ini dia. Belum berhasil saya copy. Harusnya bisa ya. Nah, ini udah kelihatan ya ini. Kelihatan nggak teman-teman? Lihat ya. Nah, ini dia. Yang penting adalah dulu tampil di sini ya. Nah, ini tadi supaya ada nih, inilah judulnya. Nah, ini yang saya tadi harus singkat itu 15-nya itu di sini. Jika tidak dapat dihindari, maka penulis dapat memberikan judul utama yang singkat dan memberikan judul tambahan yang panjang. Nah, ini dia. Inilah judul tambahan yang panjang itu. Ya. Jadi bisa ditambahkan kasus. Kalau memungkinkan sebenarnya, contoh misalnya nomor 3 ini, tingkat keaktifan dan tingkat keberdayaan perempuan aktivis organisasi di Kelurahan Kayu Manis, Bogor, Jawa Barat. Nah, kalau misalnya itu masih memenuhi 15 kata, wah itu akan sangat bagus. Jadi tanpa perlu dalam kurung, tanpa perlu anak judul, itu akan sangat bagus, gitu. Ya, jadi saudara sekalian, Pak, di sini mana hubungan antar variabelnya? Di sini sudah ada nih, tingkat keaktifan dan tingkat keberdayaan perempuan. Nah, sekarang saudara sekalian, Pak, bagaimana nanti dalam studi pustaka mini? Bagaimana nanti dalam dalam tugas akhir kami di mata kuliah BMI ini?
tentu saja harapannya saudara sekalian, yang saudara buat itu nanti belum yang spesifik begini pun tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau bisa sudah menghubungkan di sini disebut tadi menentukan judul tulisan. Nah ini ya, kalau bisa sudah di poin nomor 5 ini, judul tulisan ilmiah yang lebih umum dan mudah dibuat adalah dengan menghubungkan variabel-variabel yang diteliti dan hubungan yang diharapkan. Gitu. Untuk penelitian tentang kemasyarakatan ditambahkan dengan lokasi kejadian seperti ini. Gitu. Nah, kalau ini dia menghubungkan apa? Kesetaraan gender dengan perekonomian rumah tangga, UMKM-nya gitu. Kalau di sini dia menghubungkan keaktifan dan keberdayaan. Yang aktif itu berdaya nggak? Gitu. Jadi hipotesisnya di sini makin aktif perempuan aktivis, makin berdaya dia. Nah, misalnya gitu. Kira-kira begitu nanti. Jadi hasil penelitiannya nanti ya tentu saja kira-kira begini. Makin aktivis perempuan dalam organisasi, makin tinggi keberdayaannya. Bisa jadi seperti itu. Nah, atau makin tidak aktif perempuan dalam berorganisasi, makin tidak berdaya. Ya, seperti itu. Ya, itu kalau melihat ini. Contoh misalnya yang ini. Perubahan struktur nafkah dalam taraf hidup rumah tangga, contoh misalnya gitu. Makin beragam struktur nafkah rumah tangga, makin tinggi taraf hidupnya. Gitu. Jadi kalau itu kalau dilihat dari misalnya strategi nafkahnya seperti itu. Nah ini dia lebih melihat struktur nafkahnya, tapi sederhana mungkin kita lihat dari strategi nafkahnya dulu lah. Atau dilihat di sini struktur nafkahnya itu ya sebenarnya keberagaman strategi nafkahnya sebenarnya gitu ya. Termasuk misalnya kalau misalnya mereka mengungsi, nah ini pengungsi internal ini, strategi nafkah rumah tangga. Nah ini kan berarti lebih aktif ini, belum menghubungkan variabel sebenarnya ini, tetapi dia akan memunculkan beragam strategi nanti, strategi nafkah rumah tangga kalau orang mengungsi internal gitu pasca erupsi Sinabung seperti itu ya. Jadi gitu saudara sekalian, kalau bisa dia menghubungkan variabel tentu akan sangat bagus. Tapi kalaupun nanti belum semua bisa, tentu masih bisa ditoleransi gitu ya. Tapi itu yang saya maksud tadi, kalau saudara cobalah, saudara coba buat menentukan topik tadi sudah. Jadi intinya jadi dua kita ini. Kalau pengantar tadi itu mengapa ilmuwan menulis itu, asumsikanlah itu sebagai pengantar. Jadi hari ini kita masih fokus dua hal sebenarnya, menentukan topik ya, membatasi topiknya, kemudian menentukan judulnya seperti itu, dan ketentuan-ketentuan terkait dengan judul tulisan. Begitu saudara sekalian, kita sudah berlatih. Paling tanya jawab yang dumi. Silakan Mas, ada yang mau dikonfirmasi. Tapi latihannya saya kira sudah sekaligus tadi ini juga kita tanya jawab juga. Tapi kalau ada yang mau dipertanyakan lagi, saya persilakan.
Bapak izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, terkait tadi di PPT ada bagian seperti di diagram. Nah, Ya. itu di semester yang lalu waktu PPKU saya pernah mendapatkan hal yang serupa, Pak, mengenai diagram piramida terbalik. Apakah itu sama, Pak? Lalu waktu lalu juga menentukan topik di piramida terbalik itu cukup kesulitan, Pak. Bagaimana harus menentukan posisi-posisinya, Pak. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Saudari Cynthia. Jadi piramida terbalik yang saudara lakukan di bahasa Indonesia itu karena saya sendiri karena penasaran Saudari Cynthia, saya sudah termasuk yang pernah kuliah bahasa Indonesia dan juga di praktikum bahasa Indonesia gitu. Jadi sesungguhnya ini juga itu. Ini sebenarnya kan kalau kita buat ini ya piramida terbalik juga ini. Kita akan fokus di sini. Menentukan topik dengan piramida terbalik. Ya. Ini sudah piramida terbalik ini. Karena kita akan meneliti ini sebenarnya. Walaupun tadi dalam bentuk judul Saudari Setia mengusulkan kewenangan KPU daerah pada pemilu 2004 gitu. Tapi dalam menulis kita harus berbicara tentang Indonesia dulu yang melaksanakan pemilu dan seterusnya kita akan fokus di KPU daerah gitu. Ini kalau cara membatasi topik dengan piramida terbalik. Demikian juga ini sama gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kalau semester lalu misalnya atau tahun lalu saudara seperti ini juga gitu. Mau membatasi di mana? Waktu itu di praktikum bahasa Indonesia itu bisa tentang pertanian, perikanan, kehutanan seperti itu ya. Nah, prinsipnya sama. Demikian juga kalau piramida dalam konteks yang ini, struktur tulisan ini. Kalau saudara perhatikanlah misalnya di media massa tulisan-tulisan populer. Kalau tulisan ilmiah itu kategori non populer ya. Semua sudah paham betul itu ya. Nah, kalau perhatikan tulisan-tulisan di koran misalnya seperti itu. Semuanya juga sebenarnya cenderung ke piramida terbalik dulu. Yang penting orang penasaran dulu saja. Yang penting judulnya itu provokatif gitu ya, disampaikan. Tetapi sebenarnya kalau kita tulisan ilmiah itu akan balik lagi ke sini. Kalau tulisan ilmiah itu contoh ini kan piramida terbalik, tapi akan dimuarakan lagi menjadi sesuatu yang besar. Tapi kalau populer di koran itu sebenarnya kayak hanya sebatas begini saja gitu. Gambaran besarnya udah langsung diberitahu sampai ya udah. Alhamdulillah seperti baterai juga. Ya, jadi Saudari Cynthia dan teman-teman semua pada prinsipnya sama gitu. Tapi yang dapat saya pastikan itu setidaknya ini langkah ini cara membatasi topik seperti ini ada 5 cara dan seterusnya di sini itu sesungguhnya adalah sama dengan cara membatasi topik yang di kelapa sawit 1, kelapa sawit 2 termasuk di pemilu 2004 ini. Ini adalah tetap cara piramida terbalik. Begitu Cynthia dan kawan-kawan. Silakan kalau ada komentar lagi silakan. Baik, terima kasih Bapak. Sami-sami. Cynthia harus terbiasa sami-sami ya. Itu sama-sama bahasa Sunda itu yang sami-sami ya. Supaya ada nuansa Bogornya. Ya kan Sumedang. Iya betul Pak. Cynthia juga dari Sumedang kebetulan. Oh, Cynthia juga Sumedang.
tapi dia Ya, ini Pak. Batak Hayu kelahiran Licasiu. Sumedang. Iya, Hayu saya Batak KW, Licasiu. Pak. Oh gitu. Iya, anak saya Batagor, Batak Bogor. Iya. Baik, ada lagi kah? Hayu Licasiu. Hayu Licasiu. Jadi sekali lagi ya saudara sekalian, saya mau ini sebelum kuliah Hayu Licasiu. diakhiri nanti, tentu saja dari 3 sub pokok bahasan kita ini, ya, bagian pengantar ini sebenarnya lebih menekankan materi-materi sebelumnya, ya, lebih menekankan materi-materi sebelumnya, walaupun di dalam proses menulis ilmiah ini tentu ada ciri format tulisan ilmiah, ada proses menulis ilmiah di sini, tahapan-tahapannya. Tapi kalau saya cermati, 2 sub pokok bahasan menjadi materi pokok pada hari ini adalah 52 dan 53. Menentukan topik tulisan ilmiah, memberi judul tulisan ilmiah. Bagaimana menentukan topik itu? Seperti yang kita bahas tadi, ada pedoman memilih topiknya, menarik, idenya, skopnya, kemudian etika penelitiannya, kemudian waktu, pendekatan, aspek, dan kejelasan itu harus kita perhatikan. Yang terpenting lagi adalah cara membatasi topiknya, ya. Ini yang saudara dapat di bahasa Indonesia dan juga di dalam mata kuliah ini, cara membatasi topiknya dengan piramida terbalik ini sebenarnya hal yang sama, ya. Tetapi tentu tahapannya dibuat seperti ini. Tetapkan topik dalam kedudukan sentral, ajukan pertanyaan. Tetapkan perincian, ajukan pertanyaan, dan seterusnya, hingga didapat fokus pada kewenangan KPU daerah. Kalau di sini hilangnya hutan adat, dan di sini adalah fokus pada limbah kelapa sawit, biofuel cangkang kelapa sawit, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah menentukan judul tulisan. Judul tulisan ini ada ketentuannya, ingat 15 kata, dan ada yang khas. Ada yang khas dalam penelitian kemasyarakatan ditambahkan dengan lokasi kejadian, ya, ditambahkan dengan lokasi kejadian. Kalau ditambahkan dengan lokasi kejadian masih memenuhi 15 kata, tentu tidak harus menambahkan apa? Tidak harus menambahkan yang ini tadi, memberikan judul tambahan yang panjang, tidak perlu harus menambahkan judul yang panjang. Kalau bisa singkat dan sudah mencakup 15 kata dan sudah mencakup lokasi, tentu akan sangat bagus. Selain memenuhi ciri relevan, provokatif, dan singkat tadi, ya. Nah, tapi kalau, wah ini 15 kata susah Pak, nggak bisa, ini harus spesifik. Apalagi saya studi komparatif di 2 desa di arah selatan, nah misalnya gitu, kan akan panjang itu. Nah tentu akan dibuat dalam bentuk judul yang panjang, tetapi utamanya tetap harus 15 kata gitu, ya. Judul utamanya harus 15 kata gitu, ya. Ini mengenai sebutan mengapa ini kasus, mengapa studi kasus, atau mengapa tidak pakai kata kasus dan studi kasus, nanti akan kita bahas spesifik lagi di semester 5 mata kuliah metode penelitian metodologi penelitian MPS. Kita akan membahas itu di mata kuliah MPS. Nanti karena sudah kurikulum baru, untuk saudara nanti dapat juga mata kuliah MPK, metodologi penelitian kualitatif. Nah, ya, jadi Anda termasuk yang kurikulum baru sudah semakin dilengkapi lagi. Ini kita tadi sudah berlatih membuat judul tulisannya, dan kemungkinan di praktikum juga nanti tentu akan sesuai dengan materi kuliah hari ini. Tentu akan
ya sebagai berlatihnya Anda sebelum ada penugasan, ya 3 artikel atau 4 artikel, utamanya 3 artikel yang dibahas 2 praktikum berturut-turut, cobalah dulu analisis berdasarkan tadi, bagaimana mereka menentukan topik, bagaimana mereka menentukan judul, sudah oke atau belum, bagaimana buat tulisan tadi, 6 struktur tulisan tadi itu terpenuhi atau tidak, seperti itu. Sambillah berlatih seperti itu kalau belum ada tugasnya. Baik, saudara sekalian, supaya tidak terlalu lama waktunya, kita akhiri saja. Atau ada yang masih penasaran dengan materi? Sudahkah? Kalau sudah, kita akhiri. Baik, saudara sekalian, BAP tadi sudah kami isi. Semua sudah bisa mengisi presensi? Sudah. Peserta kita 65, harusnya bisa mencapai 70, ya? Sudah ya? Baik. Tapi peserta kita ini kurang ini ya. Atau memang pesertanya hanya 63 nih? Atau 62? Baiklah. Yang penting kalau saudara hadir, saudara isilah presensi dengan baik. Baik, saudara sekalian, semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan semuanya berproses, saudara sekalian, ya. Memindahkan dari pikiran ke tulisan itu adalah perjuangan abadi, dan proses menjadi ilmuwan itu pun itu adalah ya perlu ketekunan, perjuangan abadi juga, saya kira seperti itu. Dan seseorang disebut ilmuwan, saudara sekalian, kalau dari sisi pendidikan, S1 juga bisa disebut ilmuwan, karena tanggung jawab ilmuwan yang sudah didapat minggu lalu dalam etika penelitian seperti itu sudah diemban juga oleh teman-teman lulusan S1. Tetapi kalau sesungguhnya supaya ilmuwan filosofinya semuanya dapat seperti itu, sampai menghasilkan konsep baru, teori baru seperti itu biasanya didapat di strata S2 dan S3 seperti itu. Baik, itu saja penyemangat buat saudara lulus S1 nanti, kalau bisa tidak lanjutkan S2 dan S3. Tapi tentu semua tergantung pada dukungan keluarga dan utamanya motivasi pribadi saudara. Saya akhiri kuliah hari ini. Mari berubah ke arah yang lebih baik. Sukses bersama untuk kita. Selamat pagi. Salam sukses. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak.